Awal-awal keluar teasernya itu dikirain kan BTS sama Bing Crosby ya. Kinet terpantau excited ya ketika tahu kalau Taeyong akan ngeluarin single baru. Dulu tuh yang atit-ati kan Pak Jamas ya, sekarang Jin Stan. Jadi mereka itu sepertinya tidak pede gitu. Padahal kan lagunya berbeda, pasarannya juga pasti beda. Intinya mereka-mereka itu selalu protes ya. Kapanpun Project Taeyong rilis tetap aja salah di mata mereka. Apalagi ini bukan dari hype ya. Lagian kalau dilihat dari sejarahnya, hampir setiap tahun itu Taeyong memberikan lagu baru di bulan Desember. Cuma kan memang karena saat ini lagu Rose itu lagi booming, jadi Blink itu ceritanya lagi besar kepala ya. Mereka membandingkan pencapaian Rose dengan Jungkook dan Joker juga ikutan. Dan setelah ada pengumuman lagu baru Taeyong, langsung Blink dengan hebohnya teriak-teriak ya. Kalau hype itu terobsesi sama Blackpink. Bahkan katanya CD dan vinilnya lagu Taeyong ini juga berwarna black dan pink. Makin jadilah mereka. Cuma Blink kan kagak paham ya, kalau hype mungkin terobsesi dengan Blackpink, tapi Taeyong enggak tuh. Collab ini memang terjadi karena Taeyong dan keluarganya Bing Crosby itu suka yang namanya bintang besar tuh rilis ya rilis aja, nggak peduli orang lain rilis juga. Lagian kan selama ini Pak Jamas dan Blink selalu ngatain Taeyong itu flop ya. Jadi kenapa mereka harus komentar ketika Taeyong akan meluncurkan proyek baru? Dan yang lucunya lagi, Pak Jamas ada komentar katanya kenapa sih Taeyong itu selalu menggunakan wajahnya Yeontan dalam setiap proyeknya. Selain karena Yeontan itu kesayangannya Taeyong, penggunaan wajah Yeontan juga tidak mengeksploitasi Yeontan ya. Karena dia nggak capek disuruh gimana-gimana, orang cuma fotonya aja yang dipajang. Beda kan sama favoritnya Pak Jamas. Karena sejak ada Are You Sure, orang jadi tahu kalau Jimin menggunakan Jungkook. Dan gak usah bangga deh dengan konten hasil nodong. Sebelum bacot itu research dulu ya. Karena Friends itu tidak ada CD-nya Jok. Sepengetahuan aku, mereka menyiapkan 2 CD version, 2 vinyl version, dan juga hoodie. Dan semuanya sudah sold out ya. Bahkan CD atau vinylnya itu sudah beberapa kali restock. Katanya ini yang kelima. Dan yang lucunya lagi, di bawah postingan keberhasilan sold outnya CD dan vinilnya Kim Taeyong, ada beberapa ARMY yang merasa kecewa karena orang-orang kok tidak memberikan energi yang sama ya terhadap CD-nya Jin. Ya salahnya sendiri, katanya OT7 tapi Taeyong nggak pernah disupport. Ya udahlah sekarang mah masing-masing aja, ya nggak? Bahkan Billboard aja sempat heran ya, kenapa restock lagu barunya Taeyong ini sangat lancar jaya, beda dengan yang kemarin. Buat yang suka bertanya, kapan sih perusahaan Misteri Taeyong? Nah, ini adalah salah satunya ya, dimana untuk penyanyi yang lain, hype itu siap.
tapi untuk Taeyong tidak siap restock. Dan Pajamas Joker sih tidak akan pernah menerima ya kalau Taeyong itu adalah korban perusahaan. Bagi mereka yang menjadi korban perusahaan itu Jimin. Lagian Jok mau ngebacot gimana juga tetap nggak ada buktinya ya kalau hype itu mistreat Jimin. Di laporannya itu selalu Taeyong dan Jungkook. Lagian ya Jok, 2 CD dan 2 vinyl ini bukan dari hype ya. Catet. Dan seperti biasa ya, dunia itu heboh kalau ada berita tentang Taeyong. Media-media Korea saja memasukkan berita collab ini ke lamannya ya. Taeyong masuk TV Korea mah udah nggak aneh ya. Bahkan cuma nongol sedikit-sedikit saat hamil juga masuk TV. Sebenarnya banyak sekali akun-akun yang memuat berita ini ya. Cuma kepalaku pusing untuk screenshotin satu-satu. Jadi kalian bisa cek sendiri deh, bisa hitung sendiri ya. Dan kocaknya lagi, Blink ngerasa kehebohan ini adalah impactnya Rose. Blink, kalau emang impact Rose sebesar itu, kenapa harus takut dengan collabnya Taeyong? Taeyong sama Rose aja solonya duluan Taeyong. Bahkan listenernya aja banyakan Bing Crosby. Blink ngomongin impact, sedangkan Taeyong diajak duet sama Bing Crosby, sedangkan Rose ngejar-ngejar Bruno. Melihat begitu banyak orang sangat antusias dengan collab ini dan sampai hari ini semuanya lancar-lancar saja dan semua itu membuat kita happy. Jadi kita berpikir, oh ini toh rasanya bahwa project bias kita itu didukung oleh universe. Banyak fans dan Forbes yakin ya kalau kita support lagu ini bisa masuk ke Billboard chart. Dan ingat ya, kita itu organik, nggak boleh licik. Jadi udah kebayang kan kalau lagu Christmas ini bakal diputar di mana-mana karena memang lagi momennya. Jadi momentum ini gunakan sebaik mungkin. Pre-order sejauh ini terpantau bagus ya. Nah, untuk para supporternya Taeyong diharapkan untuk terus memantau fanbase terpercaya ya. Karena nanti di sana ada himbauan-himbauan biar collab ini sukses. Kalau nggak salah baca, kemarin itu banyak sekali permintaan untuk ARMY yang ada di USA untuk banyak membeli CD dan vinilnya Taeyong. Pajamas sama Joker mah nggak ada matinya ya kalau ngatain Taeyong. Sekarang mereka bilang kok cuma satu lagu, bukan satu album. Kenapa nggak kerja keras? Males ya. Ini sih penilaian awam aku ya. Menurutku kenapa Jimin mengeluarkan album mepet-mepet pas mau hamil? Ya biar nggak capek-capek promosi dengan performance live dong. Ngatain Taeyong males, proyeknya Taeyong aja lebih banyak dari Jimin. Bisa-bisanya haters ngatain vokalnya Taeyong. Jelas-jelas performance live-nya itu lebih bagus dari rekornya. Beling aja kagak ngaca. Emang unik lo kalau performance live bagus gitu suaranya? Boro-boro. Masih bagusan performance New Jeans kemana-mana. Jadi sekali lagi Gavin mengingatkan ya bahwa lagu ini akan rilis 24 hari lagi. Jadi masih ada waktu untuk pre-save dan pre-order. Ada tips nih buat yang merayakannya bisa membelinya sebanyak-banyaknya dan dihadiahkan kepada keluarga yang lainnya. Next video kita bahas tentang like-nya Kim Taeyong. Jadi Jok, tetaplah geblek dan ngebacot. Antar gue reply.